Aura Cinta kembali menjadi sorotan publik setelah tampil di podcast Dr. Richard Lee. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kekecewaannya terhadap proses penggusuran yang dialaminya, serta menilai bantuan sebesar 10 juta rupiah dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tidak cukup menutupi biaya relokasi keluarganya. Aura Cinta mengaku rumahnya yang berada di Kampung Sukajaya, Cikarang, Kabupaten Bekasi telah digusur oleh pemerintah karena berdiri di atas tanah negara. Meski ia menyadari bahwa bangunan tersebut memang menyalahi aturan, namun menurutnya proses penggusuran berlangsung secara tidak manusiawi. Ia merasa diperlakukan layaknya hewan dan menyesalkan tidak adanya musyawarah atau penjelasan yang layak sebelumnya dari pihak pemerintah. Ia juga menuding adanya intimidasi terhadap warga melalui keterlibatan preman bayaran. Menurut Aura Cinta, pemerintah seharusnya hadir dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan memberikan solusi yang jelas sebelum melakukan tindakan penggusuran. Ayahnya, Agus, mengungkapkan bahwa keluarga mereka telah tinggal di lokasi tersebut sejak 2004, bahkan menempati rumah warisan dari orang tua tanpa proses jual beli. Setelah rumah mereka digusur, Aura Cinta sempat membuat video protes yang kemudian viral di media sosial. Video tersebut menarik perhatian publik hingga akhirnya warga diundang ke rumah Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang. Sebagai respon, Deddy Mulyadi memberikan bantuan uang kontrakan kepada 31 kepala keluarga sebesar 10 juta rupiah per orang. Namun, alih-alih merasa terbantu, Aura Cinta dan ayahnya justru menganggap uang tersebut masih kurang. Aura Cinta menyebut uang itu tidak cukup untuk membiayai pemindahan barang-barang dan menutupi kebutuhan pasca penggusuran. Sikap ini menuai reaksi beragam dari publik, terutama karena bantuan itu diberikan sebagai bentuk perhatian atas dampak sosial penggusuran yang sebelumnya juga telah sesuai dengan kebijakan penataan kawasan bantaran sungai di Jawa Barat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya, gue udah gak mau lagi ngebahas soal si Neng itu. Makin dilihat makin panas kepala gue. Makin ditonton acara-acaranya makin panas kepala gue. Tinggal di tanah negara, terus minta dimanusiakan. Lalu waktu ngebangun rumah di tanah negara, lu gak mikir itu bukan tanah lu. Sewaktu-waktu itu bisa diusir, dan harusnya itu udah siap lalu menempati tempat yang bukan hak lu. Udah gitu lu minta dimanusiakan. Udah dicap buruk, malah dikasih panggung. Ya emaknya, ya anaknya, sekarang bapaknya. Kenapa kagak sekalian diundang kakek, nenek, paman, bibi, RT, RW, bahkan bila memungkinkan lurah sama camatnya sekalian diundang. Iya, diundang sekalian, biar mulasnya berjamaah gitu. Seolah-olah menikmati exposure yang ada, padahal exposure terjadi bukan karena hal baik melainkan hal buruk. Gue malah makin curiga bapak emaknya ini kagak bisa bedain mana sayang sama anak, mana mencelakakan anak. Ya memang sih perbedaannya tipis, bagaikan bulu ketek dan bulu jembut gitu. Setipis itu. Aduh, ngopi pak, ngopi. Udah nih, kelar nih urusan. Kayaknya udah kagak bisa ditolong lagi. Udah akut, udah stadium akhir, udah sulit mencari obat penyembuhan, apalagi vaksin. Daripada nanti mulasnya berjamaah, mendingan ngopi aja. Dia bukan kenapa-napi. Ngadepin anak macam ini, ntar malah asam lambung kumat. Menggilir opini apaan? Kayak gimana, macam mana? Jujur Li, gue mah kagak paham. Kalau menggiring opini gue paham nih, tapi kalau menggilir opini gue bingung nih. Serius, kagak paham. Ngomong aja masih belepotan. Menggiring opini, apaan tuh? Ya bukan kenapa-napa, gue sih malah makin curiga. Jangan-jangan nih anak kagak dibedong kali ya waktu orok. Atau jangan-jangan kekencengan bedongannya, jadi lain gitu.
Masalah aura cinta terkait video Kang Deddy Mulyadi masih berlanjut, guys. Kalian udah lihat belum sih podcastnya Dr. Richard sama si aura cinta itu? Lu lihat rambut gua sampai berantakan gini saking peningnya gua dengerin tuh podcast. Gua nggak ngerti lagi, kayaknya kata gua ini emang si aura ini berani gitu. Dia tuh ngomong berani, berpendapat berani gitu. Tapi makin dia ngomong tuh makin kelihatan kayak lu tuh nggak paham apa-apa, Neng. Dari Neng Ora gua belajar ya, berani berbicara itu bukan berarti Anda cerdas. Gua mau tanya deh, ini si Neng Ora tuh mau nyerah di episode berapa sih? Gua udah enek banget gitu, udah kayak dongkol banget gitu. Dia tuh mau udahan di episode berapa? Kata gue Neng Oranya nggak salah. Yang salah itu acara-acara yang undang dia, malah makin blunder. Gue ngontenin dia juga salah, gue juga salah gara-gara ngontenin dia. Tapi gue udah gedek. Neng Ora ya, sekali lagi nih, Aye kasih tahu Neng, itu tanah bukan tanah milik lu, bukan tanah milik orang tua lu, bukan tanah milik mertua lu, itu tanah milik negara, Neng, negara. Public speakingnya dia udah bagus banget itu di podcastnya Dr. Richard, sama seperti public speaking dia waktu bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Public speakingnya bagus, kalimatnya bagus, penataan bahasanya bagus ya. Sekarang attitude-nya juga udah lebih mending gitu ya, mimik wajahnya juga udah lebih kalem gitu, lebih sopan gitu ya. Tapi isinya kosong, tetep aja, Neng. Di podcast tersebut ada ya Dr. Richard itu nanya, kamu nggak mikir gitu? Terus si Ora jawab gini, enggak. Ya elah kata gua, lu simpulin sendiri deh ya. Dia berbicara lantang, berani, bebas gitu ya. Gue tahu bebas berpendapat gitu ya, sampai belibet kan ini gue ngomong. Tapi lu aja nggak pakai mikir, pola pikirnya kurang. Gimana atuh, Neng? Udah gitu di podcast itu si Neng Ora minta kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk apa? Ditanya sama Dr. Richard. Ya kompensasi dalam bentuk bangunan gitu. Paling nggak ada bangunan untuk memindahkan barang. Lah Neng, lu udah ngebangun, bukan lu, orang tua lu atau mertuanya orang tua lu udah ngebangun rumah di atas tanah pemerintah. Sekarang Ngana minta kompensasi bangunan, Neng. Menurut Ngana aja, Neng, kata gua mah lihai dalam berbicara tapi tidak dengan isinya. Sekali lagi gue kasih tahu ya Neng Ora ya, gue berharap ini konten gue terakhir buat lu, Neng ya. Itu tanah bukan punya lu, bukan punya pribadi, bukan punya mak bapak lu, bukan punya mertua mak bapak lu. Sekali lagi gue tegaskan ya, Neng, itu tanah negara, tanah pemerintah itu, Neng. Lu boleh, Neng, minta ganti rugi, mak bapak lu boleh minta ganti rugi kalau itu tanah lu pribadi, kalau itu milik pribadi. SHM ada suratnya, ada sertifikatnya begitu, Neng. Terus kata gue gini ya, Neng ya, lu kan udah dikasih duit tuh 10 jetong sama KDM, sama Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Udah stop koar-koarnya, atau lu balikin duitnya ya, biar bisa enak koar-koarnya. Lu kalau begini jadi kelihatan kayak orang kagak tahu diri, tahu nggak? Lu 10 jutanya lu embat ya 10 jutanya lu embat nih ya. Abis itu lu masih ngomongin permasalahan itu. Udah. Terus di podcast lu sama Dr. Richard, lu ngajarin Kang Deddy turun dulu ke lapangan biar tahu kondisinya, biar tahu situasinya, makanya turun ke lapangan. Neng Ora ya, Kang Deddy Mulyadi itu hidup jauh lebih dulu daripada lu. Dia lebih ngerti soal lapangan daripada lu ya. Bocah 1 juta doang. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi lebih jago daripada ente. Masalah terjun ke lapangan Kang Deddy Mulyadi udah lebih dulu daripada ente. Udah bertahun-tahun yang lalu ya. Beliau itu Kang Deddy Mulyadi turun ke lapangan. Udah gitu lu juga ngomong kan bisa musyawarah dulu sama rakyat yang ada di sana, sama penduduk yang di sana segala macam. Neng Ora ibarat kata gini ya, lu punya barang nih ya, lu punya barang, lu pinjemin barang lu ke orang lain, terus begitu mau lu ambil barang lu, dia orang minta musyawarah, padahal itu barang lu. Menurut lu masuk akal nggak? Ibarat kata itu barang lu yang mau lu minta balik gitu ya, lu minjemin barang ke dia, terus lu mau minta balik barang lu nih, terus dia minta kompensasi. Kan itu barang lu. Udah Neng Ora, capek gua ya, akhir-akhir ini konten gua emosional banget, heran. Nah kan apa lagi nama naon anu dipikayang ku si aura cinta teh, tanah cenah jeung bangunan kompensasina kahayang teh eta. Pantesan nyebutkeun 10 juta teh teu mahi cenah, teu cukup. Kontrakan ge ayeuna geus 6 juta cenah, pajorkeun teh cenah. Pek wae cenah rek digusur oge da tanah pamarentah. Nu penting mah secara manusia ke manusia we. Aduh,
Mana mah hayang dimanusiakeun tapi manehna sorangan dolim. Cicing di tanah pemerintah terus pas ditita ini ternyata kompensasi. Ngan tanah deh jeung bangunan. Ya, neng anu boga hak teh lain di dinya hungkul, anu dihilir oge boga hak pikeun manehna supaya teu kekenaan banjir. Carana normalisasi. Mata kuayahna we. Cicing di tanah pemerintah mah tong loba pamola. Gerek get deting kumaha sayang ngegel cukang irungna. Aduh jeung bapana deui ieu ku ngeyel deh. Kekeh hayang aya study tour cenah. Pajarkeun teh supaya wawasan budakna luas. Study tour mah naon saukur jalan-jalan, sakur apal tempat ieu oh ieu kieu cigah kieu di dieu. Pelajaran naon. Ayeuna mun edek diajar mah loba dina HP, loba ayeuna memanfaatkeun informasi naon, pelajaran naon aya dina HP. Saukur hayang jalan-jalan mah engke ge geus kaluar sekolah, geus gawe. Ini sorangan jalan-jalan teu kudu dipaksakeun kudu di sekolah. Budak malah mun hayang ulin-ulin dinya we dinu aya nu deukeut jalan-jalan mah. Naon bapak teu mampu ngajak jalan-jalan barudak itu keluarga. Terus ngenta supaya sekolah anu nganter barudak jalan-jalan gitu maksudna kumaha?